Waalaikumsalam. Masya Allah, silakan masuk. Terima kasih, Mbak. Bu. Duduk dulu, Mbak. Mangga duduk dulu. Oke. Mbak Cici, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah, syukur kalau begitu. Ibu senang banget mendengarnya ya. Kalau untuk pembelajaran kemarin, Mbak Cici gimana perasaannya? Lancar? Alhamdulillah lancar sejauh ini. Alhamdulillah. Senang ya Ibu kalau misalkan mendengar Mbak Cici sudah mulai enjoy dalam melakukan pembelajaran. Nah, kira-kira nih untuk Mbak Cici ada hal apa yang ingin Mbak Cici ceritakan sampai Mbak Cici ingin menemukan saya hari ini? Jadi begini Bu, saya sebenarnya ada satu hal yang membuat saya ingin bercerita ke Ibu. Nah, terkait kesulitan dan kecemasan yang saya alami sekarang. Oke, baik kalau begitu Mbak Cici. Sebelum kita mulai untuk sesi konseling, Ibu pengen ngasih batas waktu dulu ya. Kebetulan untuk sesi kali ini kita akan melakukan selama 30 menit. Jika memang hanya satu sesi Mbak Cici ya. Kalau misalkan memang nantinya perlu ada tindak lanjut lagi, kita akan melakukan sesi yang kedua. Untuk saat ini kita satu sesi untuk 30 menit. Oke, baik, kalau setuju sekarang boleh Mbak Cici ceritakan apa yang Mbak Cici rasakan hari ini. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa sangat cemas dan khawatir nih terkait menjelasnya ujian gitu ya. Bahkan diri saya tuh selalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi dan akhirnya berdampak ke diri saya juga. Nah, saya terus-menerus memikirkan kemungkinan buruk yang akan terjadi ke diri saya terkait menjelang ujian ini gitu kan. Itu membuat saya tuh jadi sulit fokus untuk belajarnya ini. Oke, baik Mbak Cici, saya sangat paham sekali, saya sangat mengerti bahwasanya memang perasaan-perasaan ketika Mbak Cici sudah mau mengalami ujian itu ada rasa cemas, rasa khawatir, bahkan kadang kita sering memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Itu sangat mengganggu sekali ya kepikiran Mbak Cici ya. Saya sangat paham sekali. Oke, baik. Sekarang Mbak Cici coba ceritakan secara detail kepada Ibu ya, apa yang membuat overthinking Mbak Cici secara detail ke Ibu, bisa akan diceritakan. Jadi begini Bu, saya akhir-akhir ini merasakan khawatir, takut dan cemas menjelang ujian ini. Terus saya terus-menerus memikirkan hal-hal yang sebelumnya belum terjadi gitu Bu ya. Terus bagaimana jika saya gagal? Bagaimana jika saya tidak menjawab soal-soal ujian? Terus bagaimana jika saya mengecewakan orang tua saya? Lalu pikiran-pikiran itu tuh terus-menerus terngiang-ngiang di pikiran saya Bu. Oke. Kamu memang banyak sekali kekhawatiran dan itu hal yang wajar Mbak Cici ya. Jika kamu merasa cemas, khawatir, itu merupakan hal yang wajar. Tapi Mbak Cici perlu diingat bahwasanya kamu itu tidak sendirian. Apalagi ketika Mbak Cici sedang mau melakukan ujian, hal-hal yang belum terjadi, pasti semua orang juga banyak merasakan hal tersebut ya. Seperti itu. Nah, untuk itu mari kita coba terlebih dahulu ya bagaimana pikiran-pikiran negatif yang ada dalam pikiran Mbak Cici. Nanti Mbak Cici luapkan di kertas kecil ini, tulis satu kertas, satu pikiran negatif Mbak Cici yang Mbak Cici rasakan ya. Ibu. Seperti itu ya. Baik, Ibu. Silakan. Ini Bu Oke, sudah. baik. Terima kasih ya Mbak Cici. Saya lihat dulu. Oke. Saya takut gagal, saya tidak pantas untuk mendapatkan hal baik. Terus juga Mbak Cici juga merasa kalau misalkan Mbak Cici saya tidak pantas. Oke, baik. Ini merupakan pikiran-pikiran negatif yang perlu kita tantang ya Mbak Cici ya. Karena mau bagaimanapun kita tidak baik memendam hal-hal negatif dalam pikiran ya. Terus juga sekarang Mbak Cici coba ingat kembali ya, apakah ada pengalaman nih atau enggak di masa lalu yang Mbak Cici pernah membuktikan bahwa pikiran negatif Mbak Cici itu tidak benar-benar terjadi. Kayak contoh, kemarin saya merasa cemas di ujian saya, tapi ternyata nilai saya 90 dan itu nggak apa-apa. Pernah nggak Mbak Cici? Coba ceritakan. Hal itu pernah saya pikirkan sih Bu. Terus juga saya pernah mendapatkan nilai yang bagus ketika saya merasa cemas untuk aduh gimana ya, takutnya nilai aku jelek. Ternyata aku mendapatkan nilai yang bagus.
Nah itu bukti Mbak Cici itu bahwa diri Mbak Cici itu sebenarnya mampu, karena memang sebenarnya pikiran-pikiran negatif itu hanya pikiran aja gitu Mbak Cici, belum tentu hal yang Mbak Cici pikirkan itu bisa terjadi seperti itu ya, karena semakin kita memikirkan hal jelek maka hal-hal negatif juga bisa akan terjadi gitu kan, tapi tidak memungkinkan juga akan terjadi seperti itu. Untuk itu, untuk membuat perasaan Mbak Cici lebih tenang, sekarang ikutin saya untuk melakukan teknik pernapasannya. Nanti saya kasih sedikit instruksi, nanti Mbak Cici mengikuti ya, seperti itu. Oke baik, sekarang ikutin saya Mbak Cici ya. Dalam hitungan ketiga, Mbak Cici tarik nafas sambil pikirkan hal-hal yang tadi Mbak Cici rasakan. Habis itu ketika sudah rileks, buang selama 2 kali ya. Silakan Mbak Cici. 1, 2, 3, tarik nafas. Pikirkan hal-hal negatif yang ada dalam diri Mbak Cici, lalu keluarkan. Sekali lagi Mbak Cici, pikirkan hal-hal negatif yang ada di diri Mbak Cici, keluarkan. Oke, baik. Gimana Mbak Cici perasaannya setelah melakukan 2 kali pernapasan Mbak Cici? Lumayan membaik Bu, saya juga merasa jadi sedikit lebih tenang sekarang. Oke, baik. Alhamdulillah, sekarang setelah Mbak Cici sudah mengeluarkan hal-hal negatif yang ada dalam pikiran Mbak Cici, sekarang kita mari menggantikan pikiran negatif itu jadi pikiran positif. Kayak contoh, saya akan belajar dengan giat dan memberikan yang terbaik. Ya, saya percaya pada kemampuan diri saya. Saya pantas mendapatkan kesuksesan. Ya, sekarang Mbak Cici pegang bahu lengan Mbak Cici, ulangin kalimat saya. Oke, baik. Sekarang Mbak Cici coba ikutin kata-kata saya dengan memegang bagian lengan Mbak Cici sambil pejamkan mata ya. Fokus, Mbak Cici bilang ke diri Mbak Cici sambil tepuk-tepuk pundak Mbak Cici. Saya mampu. 1, 2, 3. Saya mampu. Untuk kalimat yang kedua, saya yakin akan belajar dengan giat. 1, 2, 3. Saya yakin untuk belajar dengan giat. Oke. Untuk kalimat yang ketiga, akan tetapi saya juga akan meluangkan waktu untuk saya istirahat. 1, 2, 3. Akan tetapi saya akan meluangkan waktu untuk istirahat. Oke, untuk yang kalimat terakhir, sambil elus-elus pundak Mbak Cici dengan bilang, saya yakin saya akan mendapatkan hal yang terbaik. 1, 2, 3. Saya yakin akan mendapatkan hal yang terbaik. Oke, baik. Silahkan. Oke, gimana perasaannya Mbak Cici? Alhamdulillah Ibu, jadi merasa lebih tenang. Alhamdulillah. Oke. Mbak Cici, setelah kita melakukan refleksi tadi, Mbak Cici dengarkan kalimat saya bahwasanya memang setiap kali pikiran negatif muncul, Mbak Cici segeralah untuk menggantikan ke hal-hal yang positif. Kayak contohnya tadi ya, ketika Mbak Cici sudah merasa kayaknya saya nggak mampu, diganti dengan kalimat enggak kok, saya mampu, seperti itu ya, karena memang pikiran negatif belum tentu akan terjadi seperti itu. Paham Mbak Cici? Paham Ibu. Oke. Sangat-sangat luar biasa Mbak Cici ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Dan merupakan cara yang tadi mengubah pola pikir itu adalah sebuah cara yang bagus ya. Semoga dengan mengubah pola pikir kamu, mengubah hal-hal yang negatif menjadi hal positif, akan jauh lebih bisa merubah diri Mbak Cici seperti itu ya. Nah, untuk itu Mbak Cici, karena memang untuk waktu yang tadi kita sudah tentukan terbatas, mari kita akan lanjutkan untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut Mbak Cici nanti seperti apa kemajuannya ya. Seperti itu. Nah, baik Ibu, terima kasih. Saya jadi merasa lebih lega setelah membahas ini. Jadi saya juga akan mencoba hal-hal yang Ibu berikan kepada saya. Oke. Baik Ibu, saya akan mencoba tips dari Ibu. Oke, baik. Oke, sama-sama Mbak Cici. Saya senang sekali bisa membantu Mbak Cici mendengarkan cerita Mbak Cici hari ini. Terus juga saya yakin kamu tuh sebenarnya mampu Mbak Cici ya untuk bisa melewatkan hal-hal yang tadi Mbak Cici sudah ceritakan. Terus juga sampai jumpa untuk ke sesi yang berikutnya. Saya akan sangat senang sekali melihat perkembangan Mbak Cici nantinya.
seperti itu. Baik Ibu, saya juga merasa sangat senang karena Ibu sudah mau menyempatkan waktunya untuk saya. Terima kasih juga sekali lagi. Saya izin untuk pamit. Assalamualaikum Ibu. Iya Mbak Cici, waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi Mbak Cici. Siap, Ibu. Ya, mangga Mbak Cici.